Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-123 dan 124 dari surah At-Taubah, yaitu dua ayat yang isinya adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman supaya orang-orang beriman memerangi orang-orang kafir yang paling dekat terlebih dahulu. Apabila orang-orang kafir itu banyak jumlahnya, maka memerangi orang-orang kafir yang paling dekat terlebih dahulu. Orang-orang kafir yang mana yang diperangi? Ini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, yaitu memerangi orang-orang kafir yang memerangi orang-orang beriman. Qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangi orang-orang yang memerangi kamu dan jangan kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, apabila ada orang-orang kafir banyak jumlahnya memerangi orang-orang beriman, maka orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang kafir yang terdekat terlebih dahulu. Apabila Rasulullah berada di kota Madinah, maka orang-orang kafir yang ada di sekitar kota Madinah atau yang datang ke kota Madinah untuk memerangi orang-orang beriman. Siapa mereka? Yaitu pada tahun 2 Hijriah, tahun 3 Hijriah, dan beberapa tahun berikutnya adalah orang-orang kafir yang datang dari kota Mekah, yaitu kafir Quraisy. Nah, setelah itu pada tahun 8 Hijriah, setelah kafir Quraisy dapat dikalahkan, maka yang lebih jauh lagi, yaitu Romawi, orang-orang kafir Rom, Romawi, Bizantium, sehingga Rasulullah keluar dari kota Madinah sampai 600 km jauhnya, yaitu ke Tabuk. Nah, ini yang diceritakan di dalam beberapa ayat sebelum ini. Nah, ayat ini setelah menerangkan tentang kewajiban mendalami pengetahuan agama, faqih fiddin dalam ayat sebelum ini, karena tidak sepatutnya orang-orang beriman semuanya pergi ke medan perang, tetapi ada sebahagian yang mendalami agama. Kemudian nanti apabila yang pergi berperang itu pulang kembali, maka yang mendalami agama itu akan menyampaikan kepada orang-orang yang pulang perang itu apa yang mereka tidak dapatkan dari pada masa dahulu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan ilmu kepada mereka, sehingga orang-orang yang pergi berperang itu dapat
menutupi kekurangan mereka selama mereka tidak bersama dengan Rasulullah SAW. Karena kita sampaikan sebelum ini bahwasanya ada kalanya Rasulullah ikut berperang bersama dengan orang-orang beriman. Maka apabila dalam keadaan seperti itu, semua orang-orang beriman yang memang mereka mampu untuk berperang, mereka semua pergi berperang. Jangan ada yang tinggal. Kemudian ada kalanya Rasulullah mengutus para sahabat, yaitu orang-orang beriman untuk pergi berperang. Rasulullah tidak ikut. Nah, ketika Rasulullah tidak ikut berperang, sementara ayat Al-Quran juga terus turun, maka tidak sepatutnya orang-orang beriman semua pergi ke medan perang kemudian meninggalkan Rasul sementara ayat sedang turun. Maka hendaknya ada di antara orang-orang beriman itu yang tetap tinggal di kota Madinah bersama Rasul, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang turun, mendalami pengetahuan dalam majlis-majlis ilmu Rasulullah, sehingga nanti ketika para mujahidin itu pulang, nanti akan disampaikan kepada mereka apa yang mereka tidak ketahui, yaitu selama mereka pergi ke medan perang. Jadi secara bersama-sama mereka itu berusaha, siapapun yang pergi ataupun yang mendalami ilmu agama, yang pergi berperang ataupun yang tetap tinggal di Madinah, semuanya melakukan kebaikan untuk umat, yaitu bagaimana umat ini dengan ilmu yang didapatkan dari Rasul melalui wahyu yang turun, kemudian juga melalui perjuangan yang terus dilakukan menghadapi orang-orang kafir, maka mereka mendapatkan kebaikan, yaitu orang kafir dapat dikalahkan dan mengalahkan orang kafir dengan ilmu pengetahuan. Sehingga tujuan berperang di jalan Allah itu bukan untuk tujuan duniawi, mengalahkan orang-orang kafir untuk berkuasa, tidak. Tapi tujuannya adalah untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kebenaran itu tersampaikan kepada seluruh manusia dan tidak ada yang menyerang atau yang memerangi orang-orang beriman yang menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran itu mesti yang didaulatkan maknanya mesti yang dikuatkuasakan. Karena dengan kebenaran yang dikuatkuasakan itulah keadilan akan tegak. Kalau kebenaran itu tidak dikuatkuasakan, kebenaran itu ditinggalkan, bahkan diperangi, maka yang akan berlaku adalah kezaliman. Setiap kezaliman yang berlaku, ia akan mendatangkan kerusakan bagi kehidupan manusia, dan manusia nanti akan menderita kerugian dan juga akan merasakan kesengsaraan. Maka kebenaran diturunkan oleh Allah untuk dikuatkuasakan, tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan supaya manusia merasakan keamanan, merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Untuk itulah syariat itu diturunkan, kebenaran itu diturunkan. Maka Rasulullah sebagai yang menerima syariat dan menyampaikannya, memastikan syariat atau kebenaran itu sampai, dan apabila ada yang menghalangnya, yang menghalang itu mesti dihadapi sehingga kebenaran itu akan diikuti dan ditegakkan. Maka selalu kita dengar ada istilah dalam bahasa Arab, berjuang di jalan Allah, menyampaikan kebenaran itu adalah li'i'la'i kalimatillah, yaitu untuk meninggikan perkataan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang benar, yaitu yang tegak di atas kalimat tauhid, yaitu penuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diikuti adalah petunjuk Allah, yang diikuti adalah syariat Allah. Jadi ketika manusia meninggalkan kehendak Allah, meninggalkan syariat Allah dan mengikuti kehendak hawa nafsu sendiri, maka di situ akan berlaku kerusakan. Kerusakan yang berlaku di muka bumi ini adalah karena manusia meninggalkan petunjuk Allah dan mengikuti kehendak hawa nafsu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan-tangan manusia. Manusia melakukan perbuatan
tidak mengikuti petunjuk Allah, tetapi melakukan perbuatan yang mengikuti kehendak hawa nafsu sendiri. Maka kembali Allah Subhanahu wa taala setelah menerangkan tentang dua kelompok orang-orang beriman, yaitu yang pergi berperang dan tetap bertahan mendalami ilmu agama bersama Rasul, kembali Allah seru mereka itu semua, yaitu dengan seruan supaya mereka berjihad di jalan Allah. Yang pergi berperang dengan yang mendalami agama, semuanya berjihad di jalan Allah menghadapi orang-orang kafir. Jadi secara bersamaan menghadapi orang-orang kafir yang mereka itu menghalang orang-orang beriman untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengikuti kebenaran. Nah, ketika perintah menghadapi orang-orang kafir supaya orang-orang kafir yang memerangi orang-orang beriman itu diperangi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang terdekat terlebih dahulu dari orang-orang beriman. Jangan yang jauh yang diperangi terlebih dahulu, yang dekat. Karena yang dekat ini yang akan mengancam ketenangan orang-orang beriman. Maka yang dekat terlebih dahulu. Apabila Rasulullah dengan para sahabat dahulu di kota Madinah, maka orang-orang yang ada di sekitar kota Madinah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu lebih lanjut yang memerangi mereka, yaitu yang datang dari kota Mekah, dan berikutnya. Dan ini dilanjutkan oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak langsung memerangi sampai ke Eropa sana terlebih dahulu, enggak, ke Yaman. Kemudian setelah itu baru buka ke Syam, kemudian mulai timur ke Persia, kemudian arah ke Afrika, ke Mesir. Jadi yang dekat. Ini disebut keutamaan atau prioritas. Jadi yang utamakan yang dekat terlebih dahulu, karena umat Islam tak mampu memerangi orang-orang beriman secara keseluruhan. Karena kekuatan orang-orang beriman di tahap permulaan awal-awal dakwah ini dijalankan adalah sangat sedikit, dan jumlah orang-orang beriman terbatas. Maka hendaklah menghadapi orang-orang kafir yang memerangi orang-orang beriman yang dekat dengan kawasan yang mereka tempati. Kemudian Allah juga memerintahkan supaya orang-orang beriman ketika memerangi orang-orang kafir yang memerangi orang-orang beriman, dalam perang itu mesti memperlihatkan kekerasan. Nah, kekerasan itu adalah bahwa ketika memukul musuh, pukul dengan keras. Nah, ketika menepas leher musuh dengan pedang itu, tebas dengan keras, bukan dengan perlahan. Supaya apa? Supaya musuh dapat mudah dikalahkan. Kemudian berikutnya, dari sisi psikologi kejiwaan, musuh akan merasa takut, dan ketakutan itu adalah yang dijadikan tujuan di dalam perang. Karena apabila musuh sudah takut, maka mereka akan lari dan kemenangan akan didapatkan. Hanya saja ketika memerangi orang-orang kafir dengan keras, bukan mengikuti kehendak hawa nafsu dengan emosi, tidak. Nah, dengan keras itu adalah sebagai mengikuti perintah Allah. Nah, apabila mengikuti perintah Allah, bahagian dari keimanan, bahagian dari ketakwaan, dan itulah yang mesti dijadikan dasar atau sandaran dalam berperang. Jangan berperang karena mengikuti hawa nafsu, emosi. Tidak, tetapi karena keimanan kepada Allah yang memerintahkan kita berperang. Mengapa mesti perkara ini diperhatikan? Sebab kemenangan dari Allah barulah akan didapatkan apabila orang-orang beriman itu berperang dengan keimanan mereka, dengan ketakwaan mereka. Kalau mereka berperang karena hawa nafsu, kemenangan tidak akan pernah diberikan kepada mereka. Ini ujung ayat. Wa'lamu, ketahuilah, jangan sampai kamu tak tahu, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi keimanan di dalam hati, ketakwaan yang diusahakan itu adalah syarat mutlak.
untuk mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikatakan kemenangan dalam perang itu adalah karena jumlah kita yang banyak, kekuatan kita yang kuat, umpamanya peralatan perang kita yang canggih, tidak. Atau musuh yang tak seberapa, musuh yang lemah, tidak. Kemenangan itu didapatkan adalah sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah baru memberi kemenangan itu apabila orang-orang beriman yang berperang itu berperang atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang kedua yang kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu ayat yang ke-124, disebutkan bahwasanya ada beda antara orang-orang munafik yang di dalam hati mereka tidak ada keimanan dengan orang-orang beriman yang di dalam hati mereka tidak ada kemunafikan, yang ada adalah keimanan. Bedanya di mana? Bedanya adalah ketika ayat Al-Quran turun. Apabila orang-orang munafik ketika ayat Al-Quran turun, mereka akan memperolok-olok ayat tersebut. Kemudian bedanya dengan orang-orang beriman, apabila orang-orang beriman mendengarkan ada ayat turun, Rasulullah menyampaikannya, maka hati mereka menjadi senang, hati mereka gembira, disebabkan karena setiap ayat Al-Quran yang turun itu ada kebaikan di dalamnya, karena berupa petunjuk yang menghantarkan mereka kepada manfaat, maslahat, kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka orang-orang munafik akan mengolok-olok setiap kali ayat Al-Quran turun, dan orang-orang beriman akan bersuka cita, bergembira setiap kali ayat Al-Quran turun. Jadi beda antara orang-orang munafik dengan orang-orang beriman ketika ayat Al-Quran turun. Dan sampai sekarang pun juga begitu. Ketika kita membacakan ayat-ayat Quran kepada orang-orang munafik, maka orang-orang munafik akan mengolok-olok ayat Al-Quran tersebut, meskipun tidak di mulut mereka, di dalam hati mereka iya. Dan apabila mereka sesama mereka berkumpul, maka ketika itu mereka akan menyatakan kepada yang lainnya sebagai mengolok-olok ayat Al-Quran. Seperti apa olok-olok yang mereka lakukan? Nah, dalam ayat ini mereka mengatakan kepada orang munafik yang lain, sebahagian mereka mengatakan pada sebagian lain, di ayat Al-Quran sudah turun, ada tidak bertambah iman kamu? Ini orang munafik mengatakan pada orang munafik. Tujuan sebenarnya itu bukan tujuan sebenarnya iman itu bertambah. Mana ada iman dalam hati orang munafik? Orang munafik itu beriman hanyalah di mulut saja mereka mengatakan beriman, di hati yang ada hanyalah kekufuran. Mengapa mereka mengatakan bertambah tidak iman kamu? Ini ada ayat Quran turun ini baru kamu dengar, ada bertambah imanmu. Mana ada iman dalam hati mereka masing-masing? Lalu mengapa mereka saling bertanya seperti itu untuk mengolok-olok ayat Al-Quran yang turun? Namun orang-orang beriman apabila mendengar ayat Al-Quran, maka iman mereka bertambah. Jadi apabila orang beriman bertanya kepada orang beriman, ini ayat baru turun, ada tidak bertambah imanmu? Alhamdulillah, ini ada kebaikan baru yang kita dapatkan, karena ini adalah petunjuk yang baru lagi yang kita dapatkan. Nah, jadi senang orang-orang beriman dengan ayat yang baru turun, bertambah iman mereka, betul-betul bertambah iman mereka. Tetapi tidak begitu keadaannya pada orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik pada masa dahulu mengolok-olok ayat Al-Quran, orang-orang munafik pada masa sekarang pun juga akan mengolok-olok Al-Quran. Jadi kalau Anda menjumpai orang-orang yang mengolok-olok ayat Al-Quran, meremehkan, merendahkan, bahkan menistakan ayat-ayat Al-Quran, padahal mengaku sebagai seorang muslim, maka sebenarnya dia bukanlah seorang muslim yang sejati. Dia adalah seorang munafik. Dan orang munafik itu dari dahulu sampai sekarang tetap ada. Maka berhati-hati dan berwaspada. Inilah sebagai mukadimah dari dua ayat yang kita pelajari. Oh, berarti ayat ini masih lagi berkaitan dengan ayat-ayat sebelum ini, yaitu tentang
tentang yang berkaitan dengan perang, yaitu supaya orang-orang beriman, lebih khusus di dua ayat ini, memerangi orang-orang kafir yang memerangi orang-orang beriman. Dan keutamaan itu adalah pada memerangi terlebih dahulu adalah memerangi orang-orang yang lebih dekat terlebih dahulu. Kemudian orang-orang beriman berhati-hati dengan musuh yang ada di antara mereka. Jangan hanya menumpu kepada musuh yang nyata, yaitu orang-orang kafir yang memerangi mereka, tetapi juga ada yang mengaku beriman tetapi sebenarnya tidak beriman. Berhati-hati. Dari mana kita bisa tahu? Nah, dari tanda-tandanya. Jadi orang-orang munafik itu ada tanda-tandanya. Tanda-tanda orang munafik seperti dalam hadis Nabi, apabila bercakap bohong, apabila berjanji khianat, apabila berjanji tidak menepati, apabila diberi amanah khianat. Kemudian tambah satu lagi dalam ayat ini, yaitu apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka akan mengolok-olok ayat Al-Quran. Nah, jaga barisan, jangan sampai dipecah-pecah, dipisah-pisah oleh orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik ini yang masuk dalam berbarisan, kemudian dia memecah belah barisan umat ini. Jadi jangan sampai soliditas, yaitu umat yang solid ini, yaitu yang rapi barisannya ini, dikacaukan oleh musuh yang ada di tengah mereka. Ada musuh yang nyata di luar sana, ada yang musuh di dalam kesembunyi. Yang musuh di luar orang-orang kafir yang jelas-jelas menyatakan kekufuran, yang di dalam adalah orang-orang munafik. Mana yang lebih berat untuk menghadapinya? Yang kafir yang terang kekufurannya, atau orang munafik yang menyembunyikan kekufuran? Orang kafir itu mudah karena mereka menyatakan kekufuran, musuh jelas. Nah, yang susah ini musuh yang tak jelas, yang disebut sebagai musuh dalam selimut. Dalam selimut kita ada musuh, maka memang berat. Menggunting dalam libat, seperti musang yang berbulu ayam. Sepertinya seperti ayam, tetapi rupanya musang yang berbulu ayam. Karena untuk menangkap anak ayam itu, musang memperdaya induk ayam itu, seakan-akan ia adalah ayam juga, padahal sebenarnya musuh yang berada di tengah-tengah, sehingga lebih mudah mereka ini untuk menangkap anak ayam ini. Hanya saja, meskipun musuh itu ada yang dari luar terang-terangan, ada pula yang di tengah-tengah kita bersembunyi. Hanya saja mereka tidak akan mungkin pernah menang menghadapi orang-orang beriman. Apa sebabnya? Sebabnya adalah orang-orang beriman itu bersama dengan Allah. Apabila bersama dengan Allah, Allah yang maha mengetahui musuh yang nyata dan musuh yang tersembunyi, maka apabila kemenangan itu dari Allah, Allah akan berikan kemenangan pada orang-orang beriman, sehingga musuh itu pada akhirnya akan dapat dikalahkan. Baik orang-orang kafir yang nyata kekufuran, atau orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran. Jadi kita ulang berkali-kali supaya kita dapat lebih fokus lagi kepada tumpuan dari dua ayat ini, yaitu kewajiban memerangi orang-orang beriman yang dekat dan dengan keras, kemudian berhati-hati dengan orang-orang munafik. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu kita mulai dengan membaca ayat terlebih dahulu, setelah itu menerjemahkannya dengan harapan ketika nanti kita menafsirkan ayat, yaitu dengan penjelasan yang lebih panjang, kita sudah lebih dekat dengan kandungan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
qatilul ladzina yadunakum minal kuffar wal yajidu fiikum ghilzah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qatilu, perangilah, alladzina yadunakum, orang-orang yang dekat denganmu, minal kufar, dari kalangan orang-orang kafir, wal yajidu, dan hendaklah mereka itu, dan pastikan mereka itu menemui fikum, dari kamu, ghilzah, kekerasan. Nah, ini kita sebut tadi, orang kafir mengatakan, oh keras betul lah pukulan orang-orang beriman ini. Nah, ketika mau panah itu, betul-betul panah itu keras, cepat, laju sampai ke tempat sasaran. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallah, sesungguhnya Allah, ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang dekat denganmu itu, dan pastikan mereka menemui kekerasan darimu, menemui kekerasan dalam perang darimu, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ayat berikutnya, wa idza ma unzilat surah, wa idza, dan apabila, ma unzilat, diturunkan, surah, satu surat, faminhum, maka dari kalangan mereka itu, mereka siapa? Orang-orang munafik, may yaqul, ada yang berkata kepada orang munafik lainnya. Jadi sebahagian berkata kepada sebahagian yang lain, ayyukum, siapa di antara kamu, zadathu, yang bertambah di dalam hatinya, hadhihi, dengan surat yang turun ini, imanan, iman. Nah, siapa di antara kamu yang bertambah ke dalam hatinya iman dengan turunnya surah ini? Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, fazadathum, maka bertambahlah ke dalam hati mereka imanan, iman, wahum, dan mereka yastabshirun, merasa gembira, atau mereka itu gembira, senang, suka apabila ayat itu turun. Dan apabila turun suatu surat, maka sebahagian dari mereka, yaitu orang-orang munafik, berkata kepada sebahagian yang lainnya, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya ayat ini? Maka adapun orang-orang yang beriman, bertambah iman mereka dengan turunnya ayat Al-Quran, dan mereka itu gembira, mereka itu senang. Jadi dua ayat ini, seperti yang kita sampaikan dalam mukadimah tadi, yaitu menerangkan tentang kewajiban memerangi orang-orang kafir, yang memerangi orang-orang beriman, dan terlebih dahulu memerangi yang paling dekat. Kemudian di dalam berperang mesti dengan keras memerangi orang-orang kafir itu, supaya orang-orang kafir itu melihat kegagahan orang-orang beriman di dalam berperang, dan mendatangkan rasa takut di dalam hati mereka. Dan orang-orang beriman apabila berperang karena keimanan, dan mereka berperang sebagai membuktikan ketakwaan, karena kemenangan dari Allah itu hanyalah diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang membuktikan keimanan mereka dengan memelihara diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak mengikuti kehendak hawa nafsu, tidak menyimpang, tidak tersesat
tidak melampaui batas. Kemudian orang-orang beriman apabila ayat Al-Quran turun mereka senang, adapun orang-orang munafik ketika ayat-ayat Al-Quran turun mereka mengolok-olok. Maka ada musuh yang nampak jelas apabila mereka memerangi, perangi. Dan ada musuh yang tersembunyi, yaitu orang-orang munafik, maka berhati-hati. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari. Jadi ada muqaddimah tadi, kemudian ada baca Al-Quran, ada terjemahan, ada lagi poin lagi sekali lagi. Tujuannya apa? Tujuannya nanti ketika kita menafsirkan ini lebih mudah bagi kita untuk mengikuti tafsirannya. Karena ada yang mengatakan berat betul lah pengajian tafsir ini. Mana pula berat? Tidak berat, susah kan? Karena ayat Al-Quran ini bahasanya tinggi, kemudian pembahasan tentang perkara yang besar yang kita kadang-kadang tak terbiasa mendengarnya. Nah, umpamanya kita ini di negeri yang aman, tenang, selama ini tak ada peperangan, kemudian kita mengaji tentang perang. Wah, ini kan yang jarang kita dengar. Tidak biasa dikupas. Wah, ini pengajian tafsir ini berat betul. Maka supaya tidak terasa berat, maka diulang berkali-kali sehingga ketika kita mendengarkan sekali lagi, maka lebih mudah untuk difahami. Nanti setelah ini pun ada rekamannya lagi, rasanya kurang jelas lah, maka dengarkan lagi sekali lagi. Dengarkan lagi. Sampai kapan? Sampai paham. Tak paham? Akan paham insyaallah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu untuk diberikan kebaikan kepada hamba itu, maka Allah akan memudahkan hamba itu untuk memahami pengetahuan agama. Allah mudahkan baginya untuk memahami pengetahuan agama, insyaallah. Kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat ini dimulai dari ayat yang ke-123 dengan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Nah, selalu kita jumpa di awal ayat-ayat yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban di dalamnya. Allah mulai dengan wahai orang-orang beriman. Mengapa dimulai dengan wahai orang-orang beriman? Karena hanya orang-orang beriman yang mau menjalankan kewajiban. Nah, karena yang akan menjalankan kewajiban itu adalah orang-orang beriman. Orang-orang tidak beriman tidak akan mungkin menjalankan kewajiban, karena keimanan itu yang membuat mereka mau bersedia menjalankan kewajiban. Contoh umpamanya kewajiban puasa. Puasa itu tidak makan, tidak minum, mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari, 1 hari. Dalam masa yang sama juga bekerja panas terik di tempat-tempat tertentu, masanya pula panjang sampai 20 jam di tempat-tempat tertentu. Nah, tinggal 4 jam saja lagi malam. 20 jam itu siang. Siapa orang yang mau tidak makan, tidak minum sepanjang ini? Nah, hanya orang beriman. Iman itulah yang menjadikan mereka mau bersedia. Orang-orang yang tak ada iman dalam hati, yang berarti yang ada dalam hati adalah hawa nafsu, maka tak akan mau berlapar-lapar, tak akan mau haus merasakan dahaga. Maka karena yang akan menjalankan kewajiban itu hanyalah orang-orang beriman, dan hanya orang-orang beriman yang akan bermanfaat bagi mereka seruan itu, yaitu untuk dijalankan, maka Allah hanya menyeru orang-orang beriman saja, karena hanya mereka lah yang akan bermanfaat seruan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Nah, Allah seru, wahai orang-orang beriman, dengan iman yang ada padamu, maka sambutlah seruan ini, yaitu seruan apa? Qatilul ladzina yalunakum minal kuffar, yaitu perangilah orang-orang kafir yang dekat denganmu, orang-orang kafir yang memerangimu,
yang dekat denganmu, perangi mereka itu terlebih dahulu. Karena mereka itu adalah yang mengancammu, karena dekat denganmu. Yang ancamannya lebih besar berbanding dengan ancaman dari orang-orang kafir yang kediaman mereka, tempat mereka jauh dari. Maka perangi mereka terlebih dahulu. Jadi ada kewajiban berperang di dalam ayat ini, tapi lebih khusus yaitu memerangi orang-orang kafir yang dekat dari kediaman orang-orang beriman. Siapa yang akan mau menjalankan kewajiban berperang ini? Nah, orang yang hatinya tidak ada iman di dalamnya, hanya hawa nafsu, tak akan mungkin mau pergi berperang. Siapa yang mau berperang? Orang-orang yang ada iman dalam hati. Karena orang-orang beriman ketika ada kewajiban, yaitu ada perintah Allah, maka mereka akan bersegera menjalankan perintah Allah sebagai menjalankan kewajiban yang diyakini oleh orang-orang beriman ada kebaikan di dalamnya. Pergi berperang, ada kebaikan dalamnya? Ada. Diterangkan sebelum ini. Apa kebaikan di dalamnya? Haus yang kita rasakan, lapar yang kita rasakan, derita yang kita rasakan. Kemudian setiap langkah kaki di lembah atau di gunung yang didaki, kemudian pergi jauh ke kawasan tempat musuh itu menguasai negeri itu, jauh ke dalam tempat musuh itu berkuasa. Semua itu dihitung pahala sebagai amal saleh yang disebutkan dalam ayat sebelum ini, dihitung sebagai amal saleh, dicatat dalam kitab amalan. Dan kalau mati syahid, yang tempatnya nanti di dalam surga yang sangat tinggi sekali. Orang yang mati syahid dimasukkan dalam surga, orang yang mati biasa juga dimasukkan dalam surga. Hanya saja orang yang mati syahid itu kedudukannya 100 derajat berbanding orang yang mati biasa di dalam surga, yang setiap 1 derajat itu jaraknya seperti langit dan bumi. Maka orang yang ada iman di dalam hati, ketika ada perintah untuk berperang, mereka menyambutnya dengan keimanan yang ada pada mereka, karena mereka ingin mendapatkan pahala. Itu adalah amal saleh. Dan apabila mati, mereka ingin mati syahid untuk dimasukkan ke dalam surga. Jadi hanya orang beriman yang mau menjalankan kewajiban, meskipun kewajiban itu berat sekalipun, yaitu memerangi orang-orang kafir, berperang. Itu berat sekali. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kamu berperang di jalan Allah, yaitu memerangi orang-orang yang memerangi orang-orang beriman, dan itu adalah yang berat bagimu karena kamu tidak menyukainya, kamu membencinya. Mana ada yang suka berperang? Nah, itu tabiat manusia, tak suka berperang. Tetapi apabila ia sebagai kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, maka tidak ada lagi berat bagi orang-orang beriman. Akan dilakukan dengan senang hati dan seberat apapun menjadi ringan. Wahai orang-orang beriman, sambutlah dengan keimanan yang ada di dalam hatimu itu, yaitu dengan menjalankan kewajiban, yaitu perangilah orang-orang kafir yang dekat denganmu, yaitu yang berada di dekatmu, yang mengancam keamananmu, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang telah memerangimu. Mengapa di sini disebutkan yudunakum, yaitu yang dekat denganmu? Karena ini memberikan isyarat ketika orang-orang beriman itu tidak mampu memerangi orang-orang kafir secara keseluruhan, maka perangi orang kafir itu secara bertahap. Nah, di sini poinnya itu, perangi orang-orang kafir itu secara bertahap. Lalu tahapan yang pertama siapa? Yaitu orang-orang kafir yang dekat dengan orang-orang beriman. Itu yang paling mengancam. Apabila kita dapat mengalahkan orang-orang kafir yang berada di sekitar kediaman kita terlebih dahulu, maka pedang-pedang yang mereka punya itu akan dapat kita ambil. Maka mereka tidak lagi menjadi ancaman. Kemudian senjata orang-orang beriman menjadi bertambah. Nah, kemudian wilayah yang diduduki oleh orang beriman semakin luas. Nah, jadi wilayah yang diduduki oleh orang-orang beriman semakin luas, semakin luas, semakin luas, karena memerangi orang yang dekat, yang ada
di sekitar kediaman orang-orang beriman, di sekitar negeri orang-orang beriman, maka wilayah orang-orang beriman itu semakin luas, dan wilayah orang-orang kafir bagaimana? Semakin sempit, semakin sempit. Nah, ini strategi di dalam berperang. Karena di dalam menguasai muka bumi ini tak bisa menguasai bumi sekaligus, tidak. Pada masa Rasulullah hanya Mekah dan Madinah baru yang dikuasai. Kapan baru terbuka Syam, Yaman, Mesir, Persia? Itu pada masa setelahnya, setelah dilanjutkan oleh Abu Bakar, kemudian berikutnya Umar bin Khattab, barulah terbuka wilayah-wilayah. Eropa kapan baru jatuh ke tangan kaum muslimin? Istanbul, Konstantinopel. Padahal Rasulullah sudah memberikan kabar gembira dalam hadis baginda, "Atuftahunna al-Konstantiniyah." Nanti akan dibuka Konstantinopel itu. Kapan baru? Oh, 700 tahun lebih setelah Rasulullah wafat baru. Yaitu pada tahun 1453 Masehi. Kan jauh itu setelah Rasulullah wafat. Baru dibuka, baru sampai ke Eropa, kemudian terus arah ke barat Eropa. Hampir seluruh daratan Eropa itu dikuasai oleh umat Islam, sampai ke Spanyol, sampai ke barat sana. Nah, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, demikianlah tahapan di dalam dihadapi musuh. Jadi ayat ini poinnya adalah bertahap. Nah, ketika disebut kata bertahap, bermakna di sini ini ada fikih. Sekarang ada fikih yang populer, namanya fikih prioritas. Fikih prioritas. Kalau kita mau menyelesaikan seluruh persoalan dalam sekali waktu, tidak mungkin. Maka kita selesaikan satu-satu terlebih dahulu. Maka kita pilih, ada 10 persoalan umpamanya, kita tak mampu menyelesaikan 10 itu dalam waktu yang sama. Maka dari yang 10 itu kita ambil satu terlebih dahulu. Sudah selesai, mana lagi yang kedua, mana lagi yang ketiga, sampai nanti pada akhirnya 10 persoalan itu dapat diselesaikan. Wah, kalau begitu mesti bersabar. Oh ya, mesti sabar. Mesti sabar, karena kemenangan itu tidak datang sekaligus dalam waktu yang sama, tidak. Dan hidup ini adalah perjuangan, dan perjuangan itu perlu nafas panjang. Saya mau mengalahkan musuh dalam 3 tahun. Oh, maka Rasulullah saja dahulu menghadapi kafir Quraisy saja 13 tahun di Mekah, belum nampak tanda-tanda akan menang. Bahkan diusir pula lagi dari kota Mekah. Kemudian pergi ke Madinah, mendirikan negara Madinah. Mulailah kekuatan itu dibangun. Pada tahun yang kedua Hijriah, mulai perang dilancarkan, perang Badar. Setelah itu diikuti dengan perang Uhud dan perang-perang berikutnya. Jadi perlu juga memperhatikan unsur waktu yang sedia, dengan mempertimbangkan kekuatan yang ada pada kita. Bertahap, tadrijian, bertahap, periodik. Ini namanya fikih prioritas. Wal yajidu fikum ghilzah, dan pastikan orang-orang kafir itu, ketika orang-orang beriman memerangi orang kafir itu menemui kekerasan pada orang-orang beriman. Jadi nampak kegagahan orang beriman. Maksudnya yang lebih mudah, wahai orang beriman, ketika kamu memerangi orang kafir, ketika kamu memukul, pukul dengan keras. Artinya kalau bisa sekali pukul, leher mereka itu tepas dengan sekali pukul. Oh, bermakna mesti mengeluarkan tenaga yang banyak. Kalau lambat saja, hanya luka orang-orang kafir itu. Dan apabila hanya luka, orang kafir akan membalas, dan boleh jadi balasan dari orang kafir itu keras, maka kita yang akan mati terbunuh. Maka orang-orang beriman dalam ayat ini diperintahkan oleh Allah, wal yajidu fikum ghilzah, yaitu mesti memukul dengan keras. Nah, ini sifat orang-orang beriman di medan perang terhadap musuh.
yaitu asyidda'u 'alal kufar, yaitu keras terhadap orang-orang kafir. Tapi kalau terhadap orang beriman bagaimana? Ruhama'u bainahum, bersikap kasih sayang, lemah lembut terhadap orang-orang beriman. Nah, jangan dibalik. Pada hari ini ada pula sebahagian dari yang mengaku beragama Islam, tetapi sifatnya tidak seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Kepada orang kafir bukan main lemah lembut, penuh kasih sayang, tetapi terhadap orang beriman keras, bahkan kata-katanya kasar. Dan ini bertentangan di ayat ini. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasul Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengannya. Kalau ia bersama dengan Rasul sebagai umat Rasul, mengikuti jejak Rasul, asyidda'u 'alal kufar, bersikap keras itu terhadap musuh, ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang sesama orang-orang beriman. Nah, ini perlu untuk kita perhatikan, karena kita menjumpai di tengah masyarakat ada orang yang tidak punya sikap yang tidak pada tempatnya. Mestinya sikap itu pada tempatnya, terhadap orang kafir keras, terhadap orang beriman penuh dengan kasih sayang. Oh, berarti orang beriman itu bukan keras-keras selama-lamanya. Tidak, terhadap orang kafir keras, terhadap orang beriman juga keras. Bukan. Jadi ada tempat-tempatnya, di mana keras, di mana lembut. Jadi jangan keras saja atau lembut saja. Enggak, ada tempatnya, yaitu berhadapan dengan orang kafir di medan perang keras. Di medan perang, ketika berperang keras, kemudian bersama orang-orang beriman lembut. Ini kepada istrinya keras, kepada anak-anaknya keras, kepada musuh bukan main lembutnya. Allah Akbar. Ini orang seperti ini tidak menempatkan sikap itu pada tempat. Ini membuang tenaga namanya. Tenaga yang keras itu semestinya diarahkan kepada orang kafir, dikeluarkan untuk orang-orang kafir yang memerangi orang-orang beriman. Ini kepada istrinya pula kerasnya, sampai apa namanya sekarang namanya KDRT, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Berani dengan istri saja, pergilah ke medan perang, hadapi musuh itu. Wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang terdapat di dekatmu itu, dan pastikan orang-orang kafir itu menemui kekerasan darimu. Wa'lamu, dan ketahuilah, jangan sampai kamu tak tahu. Ini ilmu ini penting. Jangan sampai kamu tak tahu. Annallah, sesungguhnya Allah ma'al muttaqin, bersama orang-orang bertakwa. Mengapa ada ujung ayat seperti ini? Untuk memastikan supaya orang-orang beriman ketika berperang itu adalah sebagai membuktikan keimanan mereka kepada Allah. Membuktikan keimanan itulah dia ketakwaan. Takwa itu pembuktian keimanan. Nah, apabila karena keimanan berperang di jalan Allah, maka Allah akan bersama orang-orang yang seperti itu, maka kemenangan untuk mereka. Jadi jangan sampai berperang itu karena mengikuti kehendak hawa nafsu, atau ingin mendapatkan kepentingan dunia, ingin mendapatkan rampasan perang, ingin dipuji sebagai orang yang pemberani, umpamanya orang yang gagah perkasa. Kalau hanya karena ingin pujian duniawi, kemenangan tidak akan pernah didapatkan. Ketahuilah, jangan sampai tak tahu. Ini penting. Jadi kemenangan dari Allah itu adalah anugerah Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang beriman saja. Maka kalau berperang di jalan Allah, luruskan niat, ikhlas semata-mata karena Allah, sebagai membuktikan keimanan, karena itu adalah perbuatan takwa. Karena itulah yang menjadi kunci penentu untuk mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang ke-123. Ayat berikutnya nanti, ayat 124, tentang
orang-orang munafik dan orang-orang beriman ketika ayat Al-Quran turun. Seperti apa sikap mereka masing-masing? Orang munafik sikapnya mengolok-olok ayat Al-Quran, dan orang-orang beriman sikapnya adalah senang dan gembira apabila mendengar ada ayat-ayat Al-Quran yang baru turun. Wa idza ma unzilat surah, dan apabila turun suatu surat. Di sini kata suratun di dalam ayat ini tidak menggunakan alif lam. Apabila tidak menggunakan alif lam bermakna surat apa saja. Kalau disebut surat di dalam Al-Quran ada berapa surat? 114 surat. Ada surat yang pendek, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada surat itu yang panjang. Nah, ayat surat yang panjang itu ayatnya banyak. Apakah surat yang panjang itu turun sekaligus? Kalau surat yang pendek mungkin turun sekaligus, satu kali turun. Tapi kalau surat yang panjang apakah dia turun sekaligus? Tidak, dia turun sedikit demi sedikit. Nah, bermakna yang dimaksudkan dengan surah di sini adalah bahagian dari ayat Al-Quran. Bukan bermakna satu surat, tidak. Tetapi sebahagian ayat Al-Quran turun, sebahagian turun. Setiap kali sebahagian dari ayat Al-Quran itu turun, kemudian didengar oleh orang-orang munafik mengolok-olok. Begitulah keadaan orang-orang munafik. Wa idza ma unzilat surah, dan apabila diturunkan suatu surat, sebut satu surat mana saja. Jadi orang munafik di surat mana saja yang turun mereka mengolok-olok, mengejek, merendahkannya, menghinakannya, tidak menghormatinya. Faminhum, maka di antara mereka, di antara orang-orang munafik itu, may yaqul, ada yang berkata kepada siapa? Kepada sebahagian yang lain, ayyukum, siapa di antara kamu? Oh, jadi mereka bertanya. Ayyukum ini adalah istifham. Istifham ini bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan dalam ayat ini bukan untuk dijawab, tapi bentuk pertanyaan yang digunakan untuk mengolok-olok. Nah, jadi al-istifham lil-istihza, yaitu pertanyaan yang tujuan pertanyaan itu adalah untuk mengolok-olok. Siapa di antara kamu yang bertambah imannya? Pertanyaan itu sebenarnya bukan pertanyaan untuk dijawab, karena memang tidak ada di antara orang munafik itu yang beriman. Jadi mengapa mereka mengatakan itu? Mereka sebenarnya mau mengolok orang beriman. Orang beriman itu bertambah iman mereka dengan turunnya ayat Al-Quran. Apakah kamu bertambah pula iman kamu? Sebenarnya adalah untuk mengolok ayat Al-Quran yang turun. Maka di antara mereka ada yang berkata kepada yang lainnya, sesama munafik, ayyukum, siapa di antara kamu, zadathu, yang bertambah kepadanya, hadhihi, dengan turunnya ayat ini, imanan, keimanan. Mereka apakah mengatakannya dengan terang-terangan di hadapan orang beriman? Tidak, karena tak akan mungkin orang munafik itu mengolok-olok ayat Al-Quran secara terang-terangan di hadapan orang beriman. Berarti mereka mengatakannya secara sembunyi-sembunyi, yaitu ketika mereka sesama mereka. Orang-orang beriman tahu tidak? Sebahagian orang munafik itu mengolok-olok ayat Al-Quran ketika mereka berkumpul dengan yang lainnya, sesama munafik. Tak tahu, mana tahu? Karena mereka mengatakan pada sama mereka saja. Tetapi melalui turunnya ayat ini, maka Allah yang maha mengetahui apa yang mereka kerjakan sama mereka itu, Allah yang maha mengetahui, memberitahukan kepada Rasulullah dan orang beriman, ini yang mereka perkatakan sesama mereka di sana. Kamu tak mengetahuinya wahai orang beriman, tapi aku mengetahuinya. Kuberitahukan kepadamu, ini yang mereka katakan di sana. Maka hati mereka ini busuk, karena mereka mengatakan perkataan yang mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran yang suci dan mulia. Oh, jadi dengan turunnya ayat Al-Quran ini, maka tersingkaplah. Apa mana tersingkap ini? Terbukalah, terlihatlah buruknya, busuknya hati orang-orang munafik itu. Nah,
ini pelajaran yang berharga. Siapa yang menyembunyikan sesuatu yang busuk, mungkin sekarang ini tidak diketahui oleh orang-orang beriman, oleh orang-orang baik. Tetapi orang yang menyimpan yang busuk itu sama seperti menyimpan bangkai. Sampai waktunya akan terbau juga, akan tercium juga. Maka jangan coba-coba menyembunyikan kebencian, kedengkian terhadap orang-orang beriman. Hanya orang munafik yang mendengki orang-orang beriman. Kalau ada yang mendengki orang-orang beriman, orang-orang yang baik, meskipun dia menutup-nutupinya dengan kata-katanya, tetapi sampai waktunya akan terbongkar juga. Karena orang-orang beriman terhadap orang-orang beriman lainnya berbaik sangka, berlapang dada, saling memuliakan antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau ada yang antara mereka berkata, yang perkataannya itu berisi kebencian terhadap orang beriman, itu adalah orang-orang munafik. Tapi itu dikatakan 3 tahun yang lalu, baru sekarang ketahuannya. Berarti Allah yang memperlihatkannya. Dan pada waktu itu mudah saja bagi Allah untuk memunculkan dusta atau kebencian, permusuhan yang mereka simpan selama ini. Ini pelajaran yang berharga, yaitu bagaimana hebatnya orang-orang munafik itu menyembunyikan kebencian mereka. Allah memperlihatkannya. Ini dalam ayat ini. Apabila sebahagian mereka bertemu dengan sebahagian yang lain, maka mereka akan memperolok-olok ayat Al-Quran yang turun. Dan apabila turun suatu surat, maka sebahagian dari mereka akan berkata kepada sebahagian yang lain, siapakah di antara kamu yang imannya bertambah dengan ayat ini? Nah, kalau ada orang yang mengolok-olok ayat Al-Quran, bagaimana hati kita? Sakit? Sakit hati sekali gitu. Kita akan marah. Dan kemarahan itu adalah bahagian dari keimanan kita. Kalau tak marah, orang kafir menista ayat Al-Quran, itu dipertanyakan keimanannya. Itu yang disebut oleh Buya Hamka dalam buku beliau, ghirah, kecemburuan terhadap kebenaran. Jadi cemburu kita, cemburu baik. Apabila kebenaran itu diserang, kebenaran itu dijatuhkan, kebenaran itu dihabisi oleh orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran itu, maka muncullah ghirah kita, kecemburuan kita. Nah, munculnya itu pertanda seseorang itu masih ada iman dalam hatinya. Semakin hebat ghirahnya itu, semakin hebatlah kekuatan iman yang ada dalam hatinya. Maka ia akan melakukan perlawanan. Nah, itu dia adalah kecemburuan disebabkan karena keimanan. Ketika ada sebahagian orang kafir mengolok-olok ayat Al-Quran, maka kita marah? Ya, kita marah. Namun di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengomentari tentang sikap orang-orang kafir, orang-orang munafik, karena kekufuran mereka itu ketika mengolok-olok ayat Al-Quran yang turun. Yang Allah terangkan pula di penghujung ayat adalah bukannya tentang orang-orang munafik, tetapi Allah menjelaskan tentang orang-orang beriman. Yaitu apabila orang-orang munafik itu mengolok-olok ayat Al-Quran, tidak demikian halnya orang-orang beriman. Nah, jadi dalam kesempatan ini Allah tidak mengomentari perilaku buruk orang-orang munafik, tetapi Allah memuji perilaku baik orang-orang beriman. Jadi sebagai menyempurnakan ayat, Allah menerangkan tentang tingginya kedudukan orang-orang beriman, yaitu fa'ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imanan, maka akan bertambah iman mereka ketika ayat Al-Quran itu turun. Di sini tingginya kedudukan orang beriman, yaitu bertambah iman mereka. Jadi iman itu bisa bertambah. Ya, sebagaimana iman itu bertambah dengan ketaatan, iman itu akan berkurang dengan
kemaksiatan. Apabila melakukan kemaksiatan, iman berkurang. Apabila melakukan ketaatan, iman itu bertambah. Mendengarkan ayat Al-Quran itu menambah keimanan kita. Zadathum imanan wa hum yastabshirun, dan mereka itu gembira. Yastabshirun, mereka menyampaikan berita gembira kepada yang lain. Ini ada petunjuk Allah baru ini, ayat Al-Quran baru kita dengar, baru turun. Ini adalah petunjuk baru lagi ini, tambahan dari petunjuk yang sudah ada. Maka mereka senang hati, suka cita. Karena semakin banyak petunjuk didapatkan, maka semakin mudah untuk mengikuti kebenaran, dan semakin mudah pula untuk sampai ke tujuan. Karena petunjuk itu adalah yang menyampaikan ke tujuan. Ikuti petunjuk yang di tepi jalan, maka sampai kita ke tujuan. Semakin banyak petunjuk di tepi jalan itu, semakin senang itu. Kadang-kadang kita risau juga, sudah 10 km tak ada petunjuk, karena petunjuknya kurang. Ini betul tidak jalan yang saya tempuh ini. Tapi kalau setiap simpang ada petunjuk, setiap simpang ada petunjuk, sebelum simpang pun juga ada petunjuk. Semakin banyak petunjuk, semakin mudah kita menempuh jalan, dan semakin mudah kita sampai ke tujuan. Jadi dua ayat yang kita pelajari ini adalah melengkapi lagi ayat-ayat yang sebelumnya, menerangkan tentang berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, yaitu memerangi orang-orang kafir yang memerangi orang-orang beriman. Kemudian dalam dua ayat ini ditegaskan, yaitu ketika memerangi orang-orang kafir yang memerangi orang-orang beriman, maka jangan memerangi sekaligus, tapi bertahaplah, yaitu perangi orang yang paling dekat dari kediaman orang-orang beriman itu terlebih dahulu. Ini untuk menjaga dakwah Islam yang baru muncul, kemudian tidak mampu untuk menghadapi musuh secara keseluruhan, maka hadapi sedikit demi sedikit. Kemudian perjuangan berikutnya, nanti generasi berikutnya pula yang akan melanjutkan. Seperti masa Rasulullah dahulu, Rasulullah memulai, kemudian para sahabat melanjutkan, dan kemudian orang-orang yang datang kemudian juga melanjutkannya. Karena dalam berjuang ini tidak bisa 1-2 generasi, bahkan banyak generasi. Seperti umpamanya kekhilafahan Utsmani itu tidak langsung raja pertama langsung jadi khalifah, enggak. Ada sultan pertama, sultan kedua, sultan ketiga, ada beberapa sultan, beberapa generasi, barulah ada pembuka kawasan yang menyeluruh sampai ke daratan Asia ini, sehingga disebutlah sebagai kekhalifahan Utsmani. Itu kapan baru? Setelah beberapa generasi berikutnya baru. Nah, jadi mesti ada skala prioritas yang selalu kita pilih untuk kita lakukan terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya perjuangan itu dapat kita lakukan dengan lebih berkesan lagi, dan sampai masanya kemenangan yang besar akan diraih oleh umat Islam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.